Ya, sebentar jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafahu bi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allah ftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada jamaah semuanya dalam kajian mingguan kita Salat Selatan Mendunia Mengaji. Dalam kajian kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah, yang mana alhamdulillah sekarang sudah pertemuan yang ke-20. Alhamdulillah sudah genap pengajian kita ini selama 5 bulan, alhamdulillah. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan pengajian walaupun lewat Zoom meeting. Alhamdulillah. Insya Allah sebelum saya masuk ke pengajian sekarang, terlebih bagusnya saya akan menyampaikan bahwa di bulan puasa insya Allah pengajian kita tetap dilanjutkan, tapi waktu dan harinya kita tukar ganti. Kalau sekarang kan kita hari Jumat, yaitu jam 8 waktu di Indonesia Barat. Tapi kalau insya Allah kalau di hari bertepatan bulan puasa, selama bulan puasa, insya Allah pengajian kita akan kita ganti harinya ke hari Rabu insya Allah. Hari Rabu jam 4 sore. Jam 4 sore. Sampai jam 5 insya Allah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan sekarang, lebih baiknya mari kita kirimkan Al-Fatihah kita kepada guru-guru kita, masyayikh kita, kepada orang tua kita dan pada nenek kita yang telah mendahului kita bersama. Dan kita meminta supaya dimudahkan segala urusan kita dan dipermudahkan untuk mengisi bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Tidak berapa hari lagi. Mari kita pergunakan selama 1 bulan itu untuk beribadah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan pengajian kita ini dari awal sampai akhir insyaallah lancar.
Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin masalah wudhu, masalah fardu setelah selesai kita bahas fardu wudhu yang diwajibkan dalam berwudhu itu apa saja. Dan masalah sunat-sunat dalam berwudhu itu juga telah kita selesaikan juga, alhamdulillah. Tapi untuk lebih bagusnya mungkin ada yang baru masuk atau baru pertama kali menghadiri pengajian ini, biar menyambung dengan pengajian yang hari ini, lebih bagusnya kita ulang sedikit pengajian dari minggu-minggu kemarin. Ya kita ringkas saja gitu. Mungkin bagi teman-teman yang bisa atau jemaah yang ingin menulis, mungkin bisa dirincikan mana saja yang fardunya, mana saja yang sunat-sunatnya. Jadi kalau masalah fardu wudhu berarti mesti kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan berarti wudhu kita tidak sah. Walaupun kita kerjakan, walaupun tinggal satu anggota fardu wudhu tidak kita kerjakan, maka wudhu kita tidak sah. Kalau kita bawakan ke sholat berarti sholat kita tidak sah. Intinya sholat kita, apa yang kita kerjakan itu adalah sia-sia saja. Jadi fardu wudhu yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya ada 6. Jadi yang 6 ini pasti kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka wudhu kita tidak sah. Yang pertama rukun wudhu itu adalah niat. Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat itu adalah mengusap rambut. Jadi mengusap rambut. Jadi mengusap rambut ini tidak mesti semuanya. Walaupun satu rambut dan satu rambut itu setengahnya saja kita usap, maka usapan rambut kita sudah sah. Dan yang kelima, rukun fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki kita, itu sampai dua mata kaki kita. Dan yang terakhir fardu wudhu itu adalah tertib. Tertib maksudnya adalah kita urutkan niat, basuh wajah, tangan. Tidak boleh kita lompat-lompatin. Maksudnya dari wajah ke kaki, kemudian ke kepala, bukan begitu. Jadi yang tertib itu adalah berurutan. Jadi itu masalah yang fardu wudhu kemarin 6. Jadi yang 6 ini itu mesti kita lakukan. Salah fardu wudhu. Dan masalah kadarnya kemarin, kadar masalah di 6. Misalnya di wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kemarin sudah kita sebutkan kadar-kadarnya. Kadar kewajiban kita dalam berwudhu itu berapa saja kadarnya gitu. Itu kan misalnya kemarin itu kita sebutkan adalah kadar dalam kita mengusap rambut. Kalau kadar dalam mengusap rambut itu hanya satu rambut saja, walaupun satu rambut itu setengahnya saja, yang mana syaratnya adalah yang mana rambut tersebut dalam batasan kepala tersebut. Misalnya rambut itu di luar batasan kepala, kalau kita usap rambut tersebut, maka wudhu atau usapan rambut kita tidak sah. Jadi syaratnya usapan rambut itu harus ada di sekitar kepala kita. Misalnya kalau perempuan rambutnya panjang sampai ke ekor. Kalau ketika dia berwudhu hanya diusap ujung rambutnya saja, maka usapan rambutnya tidak sah. Kalau tidak sah maka berarti wudhu dia tidak sah. Tuh. Jadi kadar-kadarnya, kadar minimalnya kemarin sudah kita sampaikan. Sekarang selanjutnya itulah masuk ke pasal sunat wudhu. Sunat. Berarti kalau kita katakan sunat, kalau kita kerja itu berpahala, kalau kita tinggalkan itu tidak apa-apa. Jadi ada poin-poinnya saya sebutkan di bawah ini. Jadi kalau kita lakukan ya berarti itu menambah bonus pahala kita. Plus poin plusnya gitu. Ya kalau tidak kita kerjakan ya tidak apa-apa. Itu tergantung kesanggupan pribadi kita melaksanakannya. Ya istilahnya kalau ibadah kita mau sempurna, mau lebih bagus, ya kerjakan. Jangan kita mengerjakan hanya yang wajib atau fardu saja. Tapi juga kita kerjakan yang sunat-sunatnya. Ya ibaratnya makanlah. Ya kita makan kan bukan makan nasi saja. Ya ada ayamnya, ada ayam gorengnya, ada ayam beladonya. Begitu juga dalam ibadah.
Jadi kita bukan hanya melakukan yang fardu saja, tapi yang sunat-sunatnya juga kita kerjakan biar ibadah kita itu sempurna. Kemudian pasal selanjutnya adalah sunat-sunat. Jadi sunat-sunat dalam berwudu. Jadi yang sunat wudu yang pertama ketika berwudu adalah melapaskan niat ketika basuh. Iya, melapaskan niat ketika basuh wajah. Niat ketika basuh wajah itu hukumnya wajib. Akan tapi kewajiban itu adalah dalam hati, qalbu. Itu. Tapi melapaskan niat ketika basuh wajah itu hukumnya sunat. Namanya itu rafal hadas. Namanya itu wudu itu. Itu hukumnya sunat. Jadi melapaskan niat ketika basuh wajah itu hukumnya sunat. Tapi kalau berniat, yang hukum niat di dalam hati itu hukumnya wajib. Itu kan termasuk kan ke rukun yang pertama atau fardu wudu yang pertama itu niat. Karena niat adalah yang wajib dalam hati. Tapi kalau kita lapaskan itu hukumnya menjadi sunat. Kemudian yang kedua adalah sunat wudu. Sebenarnya sunat wudu itu banyak, tapi saya menyebutkan beberapa saja gitu yang bisa kita lakukan. Itulah meniga kalikan. Jadi sunat wudu selanjutnya itulah meniga kalikan. Jadi masuk wajah 3 kali, tangan 3 kali, usap rambut 3 kali gitu. Jadi meniga kalikan dalam berwudu itu hukumnya sunat. Oke. Jadi sunat wudu dalam sunat wudu ada 3 macam sebenarnya. Jadi tadi kita ulang dari awal lagi. Jadi sunat itu ada sebelum masuk wajah, ketika masuk wajah, dan setelah berwudu. Jadi kita bahas yang pertama, sunat wudu sebelum masuk wajah. Ya. Jadi sunat wudu sebelum masuk wajah. Sebenarnya wudu ini kan mulai dari wajah, itu yang fardu. Wudu dari wajah tangan. Jadi masuk kedua tangan, mulut ke kumur, dan masukkan air ke hidung, itu hukumnya sunat. Maka itu belum dihitung sebagai berwudu. Jadi sunat wudu sebelum masuk wajah adalah pertama kita pergi ke kamar mandi atau ke sungai, kita mau ambil wudu, pertama kita kerja adalah bersiwak. Siwak itu gosok gigi. Dan jangan lupa kita katakan ketika bersiwak itu istilah kita untuk berniat. Nama itu sunat siwak. Biar apa yang kita lakukan ketika bersiwak itu jadi pahala sunat gitu. Jadi kita niatkan nawa itu sunat siwak. Itu. Setelah bersiwak, langsung kita basuh ini. Yang pertama bersiwak. Yang selanjutnya, sunat selanjutnya membaca ta'awuz atau basmalah. Ketika kita membasuh 2 telapak tangan, ini kan hukum sunat. Dengan ini ada 3 masalah kita sebutkan kemarin. Jadi ada 3 berurutan di masalah satu ini saja. Yang pertama adalah masalah yaitu membaca ta'awuz. Ta'awuz atau basmalah minimalnya. Atau yang ketiga adalah membasuh 2 telapak tangan. Itu secara bersamaan itu sunatnya. Kalau kita satu-satukan maka hukumnya tidak dapat sunat. Yang sunat itu adalah bersamaan. Jadi kan ketika masuk 2 telapak tangan kita baca nawaitu sunanal wudu itu. Baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu sunanal wudu. Gitu. Kita masuk. Habis itu baru kita istinsyak atau madmadah, masukkan air ke hidung dan ke mulut. Ke mulut atau ke hidung. Yang mana istinsyak atau madmadah masukkan air ke mulut atau ke hidung itu bagusnya lebih afdalnya itu digabungkan. Itu dengan 3 ghorafat, kita sebutkan 3 ghorafat. 3 ghorafat. Maka digabungkan kumur sama hidung. Dalam kumur tersebut ada itu mubalaghah. Mubalaghah itu bersangat maksudnya kita masukkan air ke hidung, air ke mulut, kemudian gitu. Berkumur mubalaghah, kita putar-putar air tersebut dalam mulut kita. Itu hukumnya sunat. Itu bagi selain ghairi shaim. Tapi bagi orang puasa itu hukumnya makruh. Nah, makruh. Tapi bagi orang puasa tetap disunatkan juga untuk berkumur-kumur masuk air ke mulut. Tapi jangan di mubalaghah. Jadi ketika mubalaghah ketika orang berpuasa itu hukumnya makruh. Dan juga itu meniga kalikan. Juga meniga kalikan.
3 kalikan. Udah dapat tangan 3 kali, hukum 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian sunat ketika berwudu. Jadi itu kan masalahnya, maksudnya sunat ketika berwudu itu adalah wudu itu sebenarnya dihitung dari wajah. Ketika wajah, karena yang fardu wudu dari wajah mulai. Yang pertama adalah melapaskan niat ketika masuk wajah. Itu kita sebutkan tadi, melapaskan niat. Itu hukumnya sunat. Kalau meniatkan hati itu hukumnya wajib, fardu, termasuk itu fardu wudu. Kemudian meninggalkan kali juga, kalikan juga. Jadi masuk wajah juga disunatkan 3 kalikan juga. Selanjutnya mualah berturut-turut. Ya, sebagaimana kita sebutkan, mualah juga berturut-turut. Selanjutnya melebihi basuhan dari batas yang diwajibkan. Ya, seperti kita sampaikan kemarin lah, itu namanya tahjil atau ghurrah. Kalau ghurrah itu adalah ya malaitimul wajh minal wajhi illa bih gitu. Jadi masuk wajah kan ada batas-batas yang barang kita sebutkan. Jadi kalau melebihi batas itu namanya ghurrah. Kalau ghurrah itu tersebut itu punya wajib melebihi, karena wudhu kita tuh tidak akan sempurna kecuali kita basuh melebihi sedikit gitu. Lebih kita yakin basuh kita itu sempurna. Yang sunat itulah italah memperpanjang ghurrah, itu hukumnya sunat. Ya kita basuh sampai dagu gitu kan. Dagu sampai sini kan gitu. Atau tahjil gitu. Tahjil itu adalah mal itu wajib minal yaden warjilan illa bi fawal wajib. Ya kalau tahjil itu dari tangan, kalau tahjil itu sendiri itu hukumnya wajib masuk siku itu masuk tahjil. Kalau sampai ke otot, ke lengan ke atas, siku ke atas, itu namanya itolah. Itolah tahjil itu hukumnya sunat. Kita perluas basuhan kita. Itu juga kaki. Kalau kaki kan hanya wajib sampai mata kaki. Kalau sekarang kita basuh sampai sampai ke betis, itu namanya itolah. Itolah tahjil namanya. Kita panjang basuhan di tangan atau di kaki. Kemudian adalah memulai dari yang kanan. Jadi ketika wudhu itu sunatkan memulai dari yang kanan. Maksudnya yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau misalnya kita kerjakan kiri dulu, terus kanan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kita mulai dari kanan, kemudian baru kiri. Berkanan-kanan lah gitu. Selanjutnya menggosok anggota yang dibasuh. Nah, itu dalkun gitu. Dalkun itu menggosok. Jadi ketika kita berwudhu, kita gosok-gosok gitu. Itu disunatkan. Disunatkan. Dan menyela jenggot yang tebal bagi laki-laki. Jadi menyela jenggot apa tuh? Takhil, ya. Menyela jenggot bagi laki-laki yang ada jenggot yang tebal, itu hukumnya sunat. Menyela-nyela jenggot. Atau sunat selanjutnya adalah menyela jari baik itu kaki ataupun jari tangan. Jadi kita sebelum ini ketika berwudu itu hukumnya sunat. Atau mengusap seluruh bagian kepala. Mengusap seluruh bagian kepala itu hukumnya sunat. Kalau yang fardu hanya sedikit saja. Satu rambut, ya, kita basuh, kita usap, maka itu telah lepas usapan rambut itu. Tapi kalau kita pengen dapatnya sunat, ya seperti kita usap semuanya. Kemudianlah mengusap sunat wudhu selanjutnya adalah mengusap kedua telinga secara bersamaan. Itu mengusap dua telinga secara bersamaan. Kalau misalnya kita satu-satukan, ya berarti kita tidak dapat sunat wudhu mengusap telinga. Jadi mengusap telinga itu sunat wudhu adalah disamakan gitu. Disamakan sunatnya. Kalau kita satu-satukan, maka itu tidak mendapatkan sunat wudhu mengusap telinga. Kemudian sunat wudhu selanjutnya adalah menghadap kiblat. Jadi ketika kita berwudu itu adalah sunatkan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau tidak menghadap kiblat, misalnya WC kita atau keran untuk berwudu kita, ya tidak apa-apa gitu. Tapi sebagusnya kalau misalnya kita di sungai gitu kan, ya yang lebih bagusnya adalah kita berwudu itu menghadap kiblat. Dan tidak melebihi dalam memakai air, gitu. Tidak melebihi, maksudnya tidak boros. Karena kalau boros kita memakai air dalam berwudu, misalnya satu basuh tangan sampailah air satu timbo gitu kan, satu apa, itu hukum makruh karena berlebihan dalam memakai air ketika berwudu itu hukumnya makruh. Selanjutnya tidak berbicara. Jadi ketika kita berwudu itu disunatkan tidak berbicara, itu biar kita tuh fokus dengan berwudu gitu. Jadi ketika kita disunatkan tidak berbicara ketika berwudu.
Selanjutnya menggerakkan cincin. Kalau misalnya sunat wudhu selanjutnya, misalnya kalau laki-laki ataupun perempuan gitu, kalau ada punya cincin, disunatkan itu menggerak-gerakkan ketika berwudhu gitu. Tapi misalkan kalau cincin tersebut tanpa kita gerakkan cincin tersebut tidak akan masuk air. Maka ketika itu menggerakkan cincin hukumnya wajib. Jadi, kalau misalnya yang tadi itu kita katakan menggerakkan cincin sunat, ya kita sebenarnya tanpa menggerakkan cincin, air pun sudah masuk ke dalam gitu. Tapi misalnya kalau tanpa kita gerakkan cincin tersebut tidak masuk air di anggota fardu wudhu kita, maka ketika itu menggerakkan cincin hukumnya wajib. Selanjutnya sunat wudhu lah memulai dari ketika kita berwudhu, masuk wajah itu mulai dari atas, dari kening dulu. Kalau misalnya wudhu kan boleh saja kita mulai sini gitu, sini gitu. Tapi lebih bagus itu berwudhu ketika masuk wajah lah mulai dari atas baru ke bawah. Tuh. Jadi sampai air ke atas di kening, baru kita lapaskan niat gitu. Kan kita ambil air gitu kan, sampai air sini di kening, baru kita lapaskan niat kita atau kita niatkan dalam hati. Nama itu fardhu wudhu gitu. Sampai air, baru kita bawahnya. Soalnya ketika berwudhu itu disunahkan tidak menampakkan air ke wajah. Jadi ke wudhu jangan kita gitu-gitu dengan air. Yang kita gitu kan. Jadi kita biasa saja gitu. Ya maksudnya kalau ada anak kecil gitu berwudhu atau anak apa gitu anak sekolah gitu kan. Kalau kelihatan kita lihat ya ditegah. Selanjutnya sunat setelah berwudhu. Kalau kita setelah berwudhu apa sunat selanjutnya gitu. Ya setelah berwudhu kita disunatkan untuk berdoa gitu. Allahumma ja'alna minat tawabin gitu. Setelah berwudhu. Selanjutnya baru mendirikan sholat sunat wudhu. Baru kita dirikan sholat sunat fardu wudhu. Berarti intinya sholat wudhu kita telah selesai. Masuk ke inti sekarang ke pengajian kita. Yang dimakruhkan dalam berwudhu tersebut. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa masyayikhini fid darini amin. Faslun. Yukrahul israfu fihi bis-sabbi wa tarku takhlilul liyah al-qathah wa takhlilul lihya lil muhrim wa ziyadatu ala thalatha wal isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu illa li uzrin. Okay. Jadi pasal ini menerangkan tentang apa saja yang dimakruhkan dalam kita berwudu. Apa saja yang dimakruhkan dalam kita berwudu. Itu. Yang pertama kita sebutkan yang dimakruhkan berwudu tersebut adalah yukrahul israfu fihi bisabbi. Dimakruhkan hukumnya dalam berwudu tersebut berlebih-lebih menuangkan air tatkala berwudu. Ini kita sebutkan dalam tadi di sunat-sunat wudu, tidak boleh melebih-lebih air ketika berwudu. Kalau sini sebutkan di makruhnya di pasal makruh wudu. Jadi kalau kita melebih-lebih juga berwudu pakai air, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yukrahul israf fihi bisabbi. Itu makruh hukum dalam lebih-lebih menuangkan air ketika berwudu. Itu. Jadi yang kata sob itu adalah kan yukrahul israfu fihi bisabbi. Yang sob itu artinya menuangkan. Yang dimaksud menuangkan di sini adalah ayyakhudha lil udwi aktsar mimma yakfi fi wajibihi. Jadi kan kita misalnya masuk dua tangan. Jadi sob ini menuangkan air itu adalah ketika hanya membutuhkan untuk tangan itu saja gitu. Ayyakhudha lil udwi aktsar mimma yakfi gitu. Jadi kita ambil hanya untuk sekedar masuk tangan itu saja. Jangan kita ketika masuk satu tangan saja habis dua dayung gitu atau tiga dayung itu namanya sob, itu boros nama itu. Israf nama itu. Israf mempergunakan air. Jadi hanya kebutuhan untuk membasuh tangan saja atau wajah atau
kaki itu. Jangan sampai melebihi batas. Kalau melebihi itu hukumnya makruh. Ya makruh kita ketahui bersama adalah ya kalau kita ya kalau kita kerjakan berarti tidak dapat pahala, kalau kita tinggalkan itu dapat pahala. Itu kan secara mudahnya untuk mengertikan makruh gitu. Israf. Jadi yang katakan israf kan situ artinya apa? Berlebihan. Israf itu artinya melebihkan, berlebih dalam air. Para ulama juga mengatakan kalau misal kita berwudu di sungai atau di laut gitu. Di laut itu kan air banyak. Air banyak gitu kan, belum air banyak atau di sungai. Kemudian kita berwudu, kita pakai dayung atau ember atau apa ambil air untuk berwudu. Kemudian kita basuh wajah, kita pakai satu dayung. Basuh ke dayung itu namanya termasuk makruh walaupun kita berada di air yang luas gitu. Seperti di laut. Itu juga dimakruhkan. Karena yang kata Qashab sini adalah iya hanya kita pakai air tersebut hanya kebutuhan untuk anggota wudhu kita sendiri saja gitu. Tangan misalnya. Ya paling satu gelas atau dikit lah gitulah. Dikit. Karena kalau wudhu Nabi Muhammad SAW, bila kalau ketika berwudhu hanya membutuhkan ya 1 mud. 1 mud itu kalau kita timbang air tersebut, jadi untuk wudhu Nabi dari awal sampai akhir hanya membutuhkan 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau kita timbang sekarang gitu kan, kita kilokan, yaitu sekitar 510 gram gitu. Jadi 1 mud itu adalah ya 1,5 kilo lah, 1,5 kilo. Misalkan air itu kita timbang 1,5 kilo, cukup nggak bagi kita untuk berwudhu dari awal sampai akhir? Gitu. Itu kalau itu maksud ada kaitnya. Izakana badanuhu kabadani Nabi Muhammad SAW. Yang mana orang seperti itu badannya serupa dengan ya badan Nabi Muhammad SAW. Itu. Sedangkan badan orang dulu kan masih besar gitu. Dan mereka cukup berwudu itu air 1 mud. Ya kalau kita kilokan 1,5 kilo lah. Kalau bagi kita sekarang kan boros-boros lah pakai air untuk berwudu. Itu hukumnya makruh. Jadi mahal makruh di sini adalah mahal makruhna izakana fi ghairil makruh. Izakana fi ghairil makruh. Bukan air yang diwakafkan. Kalau misalnya ada orang mewakafkan air untuk berwudu di masjid, gitu kan, untuk berwudu di masjid. Kemudian contohnya ada Fulan ini mewakafkan air ini khusus untuk berwudu. Berarti kalau dia wakafkan air itu untuk khusus berwudu di masjid, maka kita pakai untuk yang lain untuk mandi, itu hukumnya haram. Apalagi kalau berlebih-lebih dalam berwudu. Itu bukan makruh lagi hukumnya, tapi sini adalah haram. Karena air yang kita pakai itu air yang diwakafkan. Air diwakafkan hanya dibolehkan hanya untuk berwudu saja gitu. Hanya untuk berwudu saja. Kalau dipakai air tersebut untuk selain berwudu, itu hukumnya haram. Karena orang mewakafkan air tersebut hanya untuk berwudu. Jadi kalau kita pakai selain untuk wudu, maka hukumnya haram. Oke. Itu masalah yang itu makruh yang pertama tadi. Selanjutnya adalah watarku takhlil al-lihya kasah. Dimakruhkan meninggalkan takhlil. Nah, takhlil itu adalah kayak tadi itu takhlil menyilangi jenggot yang tebal. Meninggalkan menyilangi jenggot tebal. Jadi bagi laki-laki kalau jenggotnya tebal, ketika dia berwudu ada jenggot tebal gitu, dia tidak menyilangi gitu, maka bagi orang itu hukumnya makruh. Karena tadi dikatakan adalah menyilangi jenggot tebal itu bagi laki-laki itu hukumnya sunat. Tapi sekarang kalau dia tinggalkan, tidak disilangi jenggot dia tebalnya, maka itu hukumnya makruh. Selanjutnya adalah yang makruh selanjutnya wa takhlilul lihyah lil muhrim. Nih, muhrim gitu. Makruh
hukumnya menyilai jenggot yang tebal bagi orang yang ihram. Jadi kita katakan yang kita ketahui selama ini adalah ada kata-kata orang, antum bukan muhrim ya, antum bukan muhrim saya, kamu bukan muhrim. Jadi yang muhrim itu artinya ihram, orangnya ihram gitu, bukan orang yang maksudnya yang nggak bisa disentuh atau apa gitu kan. Kan itu kan biasa bagi anak-anak remaja gitu kan. Kamu bukan muhrim, kamu bukan muhrim gitu, kamu bukan muhrim saya. Jadi sebenarnya muhrim itu adalah artinya itu orang yang ihram, orang yang ihram bukan nggak boleh dipegang atau apa gitu. Orang yang ihram. Jadi yang muhrim itu adalah orang yang ihram, bukan yang sering kita kata-katakan. Misalnya dipegang sama laki-laki ya kan, atau yang tidak sedarah. Kamu itu bukan muhrim saya, gitu. Bukan muhrim. Jadi sebenarnya yang muhrim itu adalah artinya lah orang yang ihram. Itu kan istilahnya ya salah dalam meletakkan maknanya. Gitu. Jadi kan tadi kita katakan watah lilih ya kata lil muhrim. Jadi dimakruhkan menilai jenggot yang tebal bagi orang yang ihram. Bagi orang ihram ketika ihram atau ketika umroh atau haji. Karena menyilangi jenggot itu hukumnya sunat kan? Sunat. Karena tadi kita katakan menyilangi jenggot itu hukumnya sunat. Ada pengecualiannya adalah ketika orang ihram. Ketika orang ihram, maka hukumnya makruh. Ya muhrim itu kan ketika haji, orang yang ihram itu kan ketika melaksanakan haji atau umroh. Ketika ketika pakaian putih. Maka tak kala dia berwudu, dianjurkan dia itu tidak menyilangi jenggot dia. Menyilangi jenggot dia. Ya mana itu ya itu alasannya kenapa gitu? Kenapa kita di dalam ihram tersebut dimakruhkan untuk menyilang jenggot yang tebal? Kenapa dimakruhkan gitu kan? Karena di antara yang muhrim, yang ihram yang diharamkan ketika ihram adalah izalatus syar. Izalatus syar gitu. Karena kena khawatir kalau kita selang-selang jenggot ini takutnya nanti ada yang jenggot kita yang ke bawah berapa helai gitu. Rontok rambut kita atau jenggot kita. Karena itu itu termasuk muharram ihram. Termasuk yang diharamkan ketika kita ihram. Di antaranya itu adalah izalatus syar. Itu adalah apa tuh? Mencabut bulu gitu kan. Itu hukumnya yang diharamkan. Kalau misal tercabut 3 gitu, 3 helai gitu kan, maka itu telah kena denda. Telah kena denda 1 kambing. Yang mana itu menurut masalah dimakruhkan menyela jenggot ketika ihram itu menurut pendapat Imam Romli. Itu menurut pendapat Imam Romli dimakruhkan. Tapi kalau menurut pendapat Ibnu Hajar mengatakan takhlil lihiyah lil muhrim menyela jenggot bagi orang yang ihram, menurut Ibnu Hajar itu sunat, disunatkan birifkin akan tapi dengan lembut. Disunatkan menyela jenggot tapi dengan cara yang lembut gitu. Dengan cara yang lembut supaya nanti jenggot itu tidak terlepas dari kulit kita. Kalau Imam Romli mengatakan mutlak itu walaupun mungkin dengan rifkin dengan lembut itu juga tetap makruh dilakukan. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar disunatkan tapi dengan catatan menyela jenggot itu dengan lembut. Itu kalau ada di antara kita yang pergi umroh atau pergi haji gitu. Karena di antara muharramah yang di antara yang diharamkan ketika haji itu adalah ketika ihram adalah izalatus syar. Itu membuang rambut atau mencabut rambut lah. Itu termasuk yang diharamkan. Kalau kita lakukan nanti kita akan kena denda 1 ekor kambing atau adalah batas-batasannya dendanya.
Selanjutnya waziyadatu ala salati. Jadi yang dimakruhkan dalam berwudu itu adalah waziyadah ala salati, dimakruhkan melebihi dari 3 kali. Kan kita berwudu tadi disunatkan men 3 kali kan? Men 3 kali. Basuh tangan 3 kali, basuh wajah 3 kali. Ini sering juga pertanyaan yang sering timbul. Gimana Ustaz kalau kita berwudu itu hanya basuh 2 kali saja atau melebihi malahan? Gimana 4 kali kita basuh wajah kita atau 5 kali gitu atau 1 kali saja? Gimana hukumnya gitu. Nah, itu nih kita bahas sekarang. Jadi penjelasannya jadi disebutkan di sini dimakruhkan melebihi dari 3 kali. Berarti di sini di kitab ini disebutkan bahwa melebihi dari 3 kali kita membasuh bagian anggota wudhu kita, baik itu yang wajib atau yang sunat, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Misalnya kita basuh tangan 4 kali atau 5 kali, itu hukumnya makruh. Jadi sini bukan ziyadah saja, tapi naqsun. Kurang dari 3 kali, itu juga makruh. Itu juga makruh. Jadi kalau di sini sebutkan di kitab ini waziyadah. Sebenarnya wa naqsun, wa ziyadah wa naqs ala salat itu juga makruh. Misalnya kita berwudu hanya basuh 2 kali. Ya makruh. Kita berwudu basuh 4 kali. Itu juga makruh. Gitu. Jadi makruh hukumnya melebihi basuhan dari 3 kali atau kurang dari 3 kali. Itu hukumnya makruh. Juga makruh. Misalkan ada orang yang basuh wajah 1 kali saja. Itu kan. Maka hukumnya makruh. Gitu. Jadi makruh sini wudunya sebenarnya kan dia dikatakan makruh kan. Basuhannya 1 kali saja. Kita katakan makruh. Akan tetapi wudunya sah. Wudunya sah gitu. Walaupun misalnya dia berwudu mungkin ada acara cepat gitu kan, dia basuh saja anggota wajib fardu dia basuh 1 kali saja gitu. Wajah 1 kali, tangan 1 kali, usap rambut 1 kali, kaki 1 kali. Selesai, wudunya sah gitu. Wudunya sah. Tapi ikhtisar 'alal wahid, ikhtisar mencukupkan basuh itu hanya 1 kali, itu hukumnya makruh. Ikhtisar 'alal wahid makruh. Nah, di sini agak apa ya? Mungkin coba kita lambat-lambat penjelasannya. Jadi ikhtisar 'alal wahid itu hukumnya makruh. Tuh. Kita sudah mengatakan makruh itu adalah min haitsul ikhtisar. Ikhtisar itu artinya hanya mencukupkan gitu, hanya mencukup 1 kali saja atau 2 kali saja. Hukumnya makruh. Nah itu. Ada orang itu basuh 1 atau 2 kali saja. Al-ikhtisar alaihi itu kan ikhtisar tuh basuh 1 kali saja atau 2 kali saja gitu. Al-ikhtisaru alaihi wa in kana wa fi nafsi sunnah. Nah, gitu. Wa in kana wa fi nafsi sunnah. Kan 2 kali gini. Kan basuh yang pertama tuh hukumnya wajib. Nah, sini udah tinggi nih jelas. Jadi kan basuh yang pertama ketika berwudu, basuh fardu yang wajib, itu basuh yang pertama itu yang fardu. Basuh yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunat. Sekarang kita hanya ikhtisar, hanya membatasi basuh wudu itu adalah 2 kali. 2 kali. Kan wa in kana huwa fi nafsi sunnah, kan basuh yang kedua itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Berarti sekarang beradu tuh antara sunat sama makruh. Bukan gitu. Ada orang tuh basuh 2 kali saja. Basuh yang kedua itu kan hukumnya sunat, gitu kan? Ya. Artinya orang yang basuh 2 kali itu masih lebih baik dibandingkan orang yang basuh 1 kali saja. Karena yang basuh yang kedua itu wa in kana fi nafsi sunnah. Wa in kana fi nafsi sunnah. Enggak berbelit-belit jelasnya. Akan tapi ikhtisari alaih. Karena
Yang dimakruhkan ini adalah ikhtisar, mencukupi basuh itu 2 kali saja atau 1 kali saja, itu hukumnya makruh. Kita cukupkan 2 saja, tidak kita lanjutkan ke basuh yang ketiga. Nah, itu ikhtisaru alaih, mencukupkan basuh itu 1 kali atau 2 kali saja, tidak melanjutkan ke basuh yang ketiga kalinya. Maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu. Hukumnya makruh. Karena al-ghuslu ats-tsaniyah fi nafsi mandubah. Karena basuhan yang kedua kan basuh yang pertama ketika kita basuh anggota yang wajib, basuh yang pertama itu kan wajib. Basuh yang kedua ketika hukumnya sunat. Oke. Al-ghuslu ats-tsaniyah fi nafsiha mandubah. Basuh yang kedua itu hukumnya sunat. Itu. Yang dimakruhkan itu adalah alladzi yukrahu iktisaru alaih. Alladzi yukrahu iktisaru alaih. Kita hanya mencukupkan basuh itu 2 kali saja. Oke, saya membasuh tangan 1, 2. Tidak kita lanjutkan ke basuh ketiga. Itu hukumnya makruh. Iktisar, memperhentikan di basuh 2 kali, itu hukumnya makruh. Ada misalkan kalau ada orang bernazarkan, misalkan dia berkata, lillahi alayya an aghsila wajhi fil wudu'i marratain. Lillahi alayya an aghsila wajhi fil wudu'i marratain. Jadi sekarang bernazar ya. Dia bernazar lillahi bernazar saya akan membasuh wajah saya ketika berwudu 2 kali, marrataini, 2 kali saja, 2 kali. Apakah nazar itu sah? Itu pertanyaan kita. Kalau seorang bernazar kan gitu, lillahi alayya an aghsila wajhi itu fil wudu'i marratain, 2 kali saja. Saya bernazar ketika saya berwudu nanti saya akan membasuh wajah saya 2 kali saja. Apakah sah nazarnya? Nazarnya sah. Nazarnya sah. Karena nazar itu hanya ada di kurabat yang itu masalah nazar juga, nanti ada masalah nazar gitu. Apakah seorang itu bernazar sah atau tidak? Tuh. Nazar di antaranya adalah nazar itu hanya ada di al-qurabat al-mandubah. Sesuatu yang disunatkan, tidak boleh langsung bernazar untuk maksiat. Tidak boleh seorang itu bernazar untuk menazarkan maksiat gitu. Dan suatu yang dimubahkan itu tidak boleh. Maka itu dia nazarkan kalau seperti itu. Kalau untuk maksiat, saya bernazar akan bermaksiat itu. Atau saya bernazar akan bermaksiat, atau saya bernazar akan mencuri dan bermaksiat. Maka tidak sah nazarnya. Jadi sesuatu yang nazarkan sesuatu yang mustahab. Kalau yang kedua kali tadi, basuhan kedua dari wudhu, itu hukumnya kan sunat. Basuhan kedua itu sunat. Basuhan pertama itu wajib. 2 dan 3 itu kan sunat dalam basuhan ketika berwudhu. Ketika tadi kita bernazar, saya membasuh 2 kali. Ketika kita menazarkan basuh 2 kali itu, apakah itu sunat? Apakah sah nazarnya? Sah. Karena kita menazarkan yang sunat. Sah, maka nazarnya sah. Itu. Gitu. Maka ketika dia berwudhu, kalau dia sudah menazarkan, saya tadi menazarkan kan hukum nazar itu menunaikannya wajib. Saya menazarkan masuk wajah saya 2 kali. Jadi, yang pertama ya tadi kan hukum fardu basuh wajah itu kan basuh yang pertama. Karena karena dia nazarkan, maka basuh yang kedua itu juga wajib. Maka ketika basuh wajah, wajib dia 2 kali gitu. Wajib dia masuk 2 kali. Itu. Tapi hati-hati, kalau hanya kita bataskan basuh 2 kali saja, itu tetap makruh. Maka harus kita tambah 1 kali lagi biar lengkap basuh kita 3 kali. Biar lengkap basuh kita 3 kali. Itu. Kalau misalkan seorang itu mengikhtisar, contohnya menazarkan mereka. Nazartu lillahi an aghsila wajhi marrataini faqat. 2 kali saja.
Kalau yang tadi kita katakan marrataini an aghsila fil wudu'i wajhi gitu kan, marratain tanpa ada fakot, kata-kata fakotnya, kata-kata pembatas, itu kan boleh tadi nazar kita. Kalau misal kita nazar serang, nazar tu lillahi an aghsila wajhi marrataini fakot. 2 kali saja gitu. Sebenarnya fakot. Wala azidu alaihi makruh. Wala azidu alaihi makruh. Maka kalau dia nazarkan 2 kali saja, gitu kan, dan saya tidak akan menambah yang ketiga kali, itu maka nazarnya tidak sah. Karena dia menazarkan sesuatu yang makruh. Karena mengikhtisar 2 kali, basum 2 kali, mencukupkan basum 2 kali, hukumnya itu makruh. Gitu. Hukumnya 2 kali makruh. Tadi kalau yang pertama kan dia tidak ada, hanya mengatakan marrataini, hanya 2 kali tanpa tidak ada membataskan. Maka boleh maka disunahkan menambah gitu. Kalau ini kan marrataini faqat, hanya 2 kali saja. Tidak wala azidu alaih. Tidak akan saya tambah lagi gitu. Nah, gitu. Maka ini kita bernazarkan kepada sesuatu yang makruh karena mengikhtisarkan 2 kali kita berwudu, berwudu itu hukumnya makruh. Maka nazar kita tidak sah. Tidak sah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan Nabi itu berwudu 3 kali. Basuhnya 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali gitu. Karena dalam sabda Nabi mengatakan faman zada au naqasa gitu. Faman zada siapa yang melebihi basuhannya berarti lebih 3 kali, au naqasa yang tidak sampai 3 kali atau sampai 2 kali atau 1 kali saja, faqad asaa wa zalama. Maka perbuatan itu buruk dan zalim. Maka ketika berwudu kita ya bagusnya 3 kali gitu. Jangan melebihi, jangan mengurangkan. Pas 3 kali. Karena mahal yang makruh di sini adalah ikhtisar. Al-ikhtisar mencukupkan basuh 2 kali atau 1 kali saja itulah. Tanya lah basuh 2 kali mah, basuh 2 kali itu. Ikhtisaru alaih. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita kan kerjakan itu apa? Kita hukumnya makruh. Kalau kita tinggal itu lebih bagus. Itu masalah sering dipertanyakan, gimana lo ketika wudu hanya kurang atau lebih gimana? Berarti ini penjelasannya. Kalau kita lebihkan juga makruh, kalau kita kurangkan juga makruh. Karena Nabi itu berwudu 3 kali. Gitu. Karena Nabi mengatakan fanzada au naqasa gitu. Faqad asa wa zalama. Yakrahu israf. Selanjutnya yang dimakruhkan selanjutnya lah yang terakhir. Setelah ini kalau ingin bertanyakan silahkan. Ada satu pembahasan lagi yang dimakruhkan dalam berwudu. Jadilah wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li uzrin. Di waktu diatafkan ke belakang lagi. Jadi kalau maknanya yukrahu wa yukrahul isti'anatu, dan dimakruhkan meminta tolong. Isti'anah itu sebagaimana kita jelaskan minggu kemarin, masalah isti'anah itu kan ada berapa hukum? Ada 5 ya. 5 hukum atau 6 hukum lah gitu. Ada hukum wajib, ada hukum yang haram gitu. Ada yang hukumnya wajib, ada makruh gitu. Ada khilaful aula, ada yang mubah. Dia makruhkan minta tolong untuk memasukkan organ tubuh. Wal isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu, makruhkan meminta tolong untuk memasukkan organ tubuhnya kecuali kalau ada uzur gitu. Yang seperti kita katakan kemarin, dia itu sebenarnya sanggup untuk berwudu, tapi dia tidak mau melakukan gitu. Fulan, tolong wudu. Dia itu tidak sakit dan juga tidak untuk mengajarkan. Ya, hanya untuk fulan, tolong wudukan saya gitu. Dia wudukan, diwasukan, itu hukumnya makruh. Karena dia itu sebenarnya bisa melakukannya, tapi karena dia malas gitu kan, dia wudukan. Kecuali illa li uzrin, kecuali dia sakit gitu. Kalau dia sakit, mewudukannya itu menjadi isti'anah, meminta tolong untuk membasuhkan dia, untuk berwudukkan dia, itu punya wajib. Kalau dia sanggup, dia sebenarnya mampu untuk mengajarkannya, tapi dia tidak mau gitu kan, maka hukumnya di sini menjadi makruh. Itu masalah pasal ini, masalah tentang yang makruhkan. Berarti masalah makruh habis. Masalah makruh habis. Jadi kalau di kitab ini yang disebutkan hanya itu saja yang dimakruhkan dalam berwudu. Mungkin dalam kitab-kitab lain juga banyak
yang berkaitan dengan makruh dalam berwudu. Tapi dalam kitab ini hanya berapa ya? 2 dan 4 lah. Ya 5, ada 5 yang dimakruhkan ketika berwudu. Oke, bagi jemaah yang menanyakan silahkan. Yang menanyakan dari makruh-makruh tadi mungkin agak ragu penjelasannya, silahkan. Halo Fauzan. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada yang menanyakan, kita lanjut ke pembahasan pasal selanjutnya lah tentang syarat wudhu. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke pasal selanjutnya tentang pasal syarat-syarat berwudhu. Ini syaratnya. Berarti kalau syarat gitu kan, kalau kita tidak kerjakan berarti wudhu kita sah. Syarat. Ini ada nama itu syarat atau fardu. Kalau syarat itu di luar gitu, kalau fardu itu di dalam. Berarti kalau syarat, nah itu adalah ya sebelum kita berwudhu. Faslun syurutul wudhu'i wal ghusli al-islamu wa tamyizu wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Oke. Pasal ini tentang syarat wudhu dan mandi. Wudhu dan mandi. Jadi sebelumnya kan sudah kita bahas tentang tadi ya minggu kemarin sudah kita bahas tentang rukun wudhu, sunat-sunat wudhu, yang barusan juga kita bahas tentang apa yang dimakruhkan dalam berwudhu gitu. Nah, kemudian juga penting dipahami juga kan bahwasanya wudhu dan mandi ini kan masalah serang suruh wudhu dan mandi. Syarat wudhu dan mandi supaya wudhu kita atau mandi kita sah maka mesti memenuhi syarat-syarat yang akan kita bacakan nanti gitu. Jadi kalau syarat tersebut kurang saja satu, maka wudhu atau mandi kita tidak sah. Ya maksud mandi di sini adalah mandi wajib. Mandi janabah atau bagi perempuan ya mandi lepas dari haid atau nifas gitu. Jadi ada beberapa syarat sini, berapa syaratnya. Kalau terpenuhi maka wudhu kita atau sholat wudhu atau mandi kita sah. Tapi kalau misalkan ada kurang satu dari kita sebutkan ini nanti, maka wudhu atau mandi kita tidak sah. Karena syarat ini lebih penting. Itu. Pertama, faslun syurutul wudhu'i wal ghusli. Jadi pasal selanjutnya syarat ketika berwudhu dan mandi. Apa yang menjadi syarat bagi wudhu juga menjadi syarat bagi mandi. Gitu. Apa yang jadi syarat bagi wudhu juga menjadi syarat untuk mandi. Ini orang ini sama gitu. Pertama adalah syurutul wudhu'i wal ghusli al-Islam. Jadi syarat wudhu yang pertama atau mandi itu adalah Islam. Jadi mesti orang yang berwudhu itu atau orang yang mandi wajib atau yang haid atau nifas itu mesti Islam. Maka mesti Islam dia tuh. Maka mesti Islam.
Itu. Karena dalam kitab Taqrir Shadidah disebutkan, sini kan syarat wudhu atau mandi itu adalah Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah mandi orang kafir. Maka tidak sah mandi orang kafir. Jadi mesti yang mandi atau berwudhu itulah orang Islam. Itu yang pertama. Apa alasannya fala yasihu min kafirin? Tidak sah mandi orang kafir. Li'annal wudu'a gitu. Li'annal wudu'a ibadatun. Karena wudhu itu adalah ibadah. Li'annal wudu' ibadatun. Ibadah. Taftakiru ilannya. Kalau ibadah itu butuh ke niat. Taftakiru ilannya. Wal kafiru laisa min ahliha. Orang kafir orang kafir tidak bisa gitu. Wal kafir laisa min ahliha gitu. Itu. Karena juga disebutkan dalam niat itu kan dalam pembahasan niat itu ada 7 gitu, 7 perkara. Pertama, niat adalah hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Itu telah kita jelaskan kemarin di masalah wudhu. Di awal wudhu itu tentang masalah niat. Jelaskan. Jadi di antara yang 7 tersebut dalam niat, kan ada syarat. Jadi syarat niat itu apa? Kita selamatkan berniat gitu. Jadi yang syarat niat itu adalah mesti yang berniat itu orang Islam. Orang Islam. Karena itu di sini tidak sah wudhu orang kafir atau mandi orang kafir. Karena yang diniat itu juga syarat niat adalah mesti orang Islam. Itulah antara syarat niat itulah Islam gitu. Dan pun wudhu itu ibadah gitu kan, ibadah. Contohnya tadi kan tidak misalkan orang yang baru masuk Islam gitu. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam disunatkan untuk mandi, ya. Jadi orang yang baru masuk Islam disunatkan untuk mandi. Ini ada kaitnya. Kapan orang baru masuk Islam itu wajib mandi? Iza lam yasul minhu mujibatul ghusli. Iza lam yasul minhu mujibatul ghusli. Kalau seandainya dia sebelum masuk Islam itu masih dalam kafir, dia itu tidak pernah melakukan yang mewajibkan mandi. Dia itu tidak pernah mimpi basah. Kalau bagi perempuan dia itu belum pernah haid gitu. Maka ketika dia masuk Islam, maka baru hukumnya sunat dia untuk mandi. Gitu. Karena di antara mandi sunat nanti kan antara adalah mandi orang yang baru masuk Islam. Jadi disunatkan orang ini mandi ketika masuk Islam adalah iza lam yasul minhu mujibatul ghusli. Ketika dia berada dalam kekafirannya itu, dia tidak pernah yang melakukan yang mewajibkan mandi. Tidak pernah ya kayak mimpi basah gitulah. Tidak pernah berhubungan, tidak pernah haid atau nifas, mungkin orang ini masih kecil gitu. Nah, ya. Kemudian dia masuk Islam. Maka ketika itu dia sunat untuk mandi. Tapi misalkan kalau dia itu pernah melakukan yang mewajibkan mandi, misalkan orang ini sudah suami istri, udah punya anak, berarti kan di selama kafir kan dia perempuan ini kan pernah haid dulu, pernah berhubungan sama istri suaminya gitu kan, pernah mimpi basah gitu. Maka ketika dia masuk Islam, maka ketika itu bukan sunat lagi dia mandi, akan tetapi wajib hukumnya. Nah, jadi bisa kita bedakan. Ada orang kafir itu ketika masuk Islam hukumnya wajib mandi, ada ketika dia masuk Islam itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah adalah iza lam yasul minhu mujibatul ghusli. Yang tidak ada
ketika dia berada dalam keadaan kekafiran itu, dia tidak ada yang melakukan yang wajibkan mandi. Kalau orang yang telah pernah melakukan yang mewajibkan mandi, pernah berhubungan dia di zaman kekafirannya, pernah haid atau nifas atau apa lagi itu, dia punya anak, berarti dia pernah nifas gitu kan. Gitu. Maka ketika masuk Islam, orang ini wajib mandi, bukan sunat lagi. Itu kaitnya. Itu kaitnya. Berarti syarat mandi atau syarat wudhu yang pertama itu adalah Islam, mesti orang itu Islam. Maka selain Islam, orang kafir, maka tidak sah wudhu atau mandinya. Karena syarat niat itu juga mesti orang Islam. Selanjutnya adalah syarat yang kedua, orang berwudhu adalah mumayyiz. Mumayyiz. Wa tamyiz. Mumayyiz. 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 Ada nama itu dalam istilah fikih itu ada namanya mumayyiz, ada sobi gitu. Kalau sobi, yang dikatakan sobi itu ada kata orang sobi, ada mumayyiz gitu kan. Kalau yang sobi itu adalah kapan umur berapa dia masih dikatakan sobi. Ya, minal wilada ilal bulu. Dari dia melahirkan, dari anak itu lahir ke bumi sampai dia balik nanti, baik balik itu dengan umur atau dengan ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki atau bagi perempuan dengan haid, maka di antara dari dia lahirkan sampai dia balik, maka orang ini dinamakan sobi, nama istilah fikih sobi gitu. Maka orang ini dinamakan dengan sobi. Sobi dari lahir sampai dia balik, maka dia itu sobi. Misalkan ada orang ini belum juga balik, udah umurnya 12, 13, 14, belum juga balik. Karena kalau balik dengan umur itu sampai umur 15. Jadi misalnya laki ini tidak pernah basah, tidak pernah ihtilam gitu. Jadi pas umurnya 15 tahun nanti, maka otomatis laki-laki ini menjadi balik. Kalau lah balik berarti telah dituntut dia untuk mengerjakan puasa, sholat gitu, zakat gitu. Kalau misalkan dia tidak mengerjakan apa yang telah perintahkan seperti sholat, puasa, maka dia sudah menanggung dosanya sendiri. Tuh. Kalau misalnya dia tuh belum balik gitu, itu belum tanggungan dia gitu. Kalau dia belum sholat, belum puasa itu belum dapat dosa gitu. Jadi misalnya orang ini balik dengan umur 14, 13, maka orang ini masih dinamakan sobi. Maka masih dinamakan sobi. Kalau sampai 15 tahun maka dia balik, maka tidak dinamakan sobi lagi. Nah, sini mumayyiz. Jadi syarat wudhu, syarat mandi di sini yang kedua adalah mumayyiz. Tamyiz. Mumayyiz ini adalah ayyakula wahdahu. Ini masyhur definisikan yang diartikan dengan kata mumayyiz adalah ayyakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Ayyakul. Jadi kata mumayyiz adalah ayyakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Seorang anak apabila dia telah sampai pada berumur yang mana dia telah bisa makan sendiri, ayakula wahdahu, minum sendiri, yashraba wahdahu, dan istinja sendiri. Telah bisa dia makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Maka orang itu telah dinamakan dengan mumayyiz. Kalau telah mumayyiz, maka kalau dia berwudu, maka wudunya sah. Biasanya umur mumayyiz ini adalah sekitaran antara 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Biasanya kalau anak umur 2 tahun atau 3 atau 4 tahun dia berwudu, apakah wudunya sah? Tidak sah. Apakah wudunya sah? Tidak sah. Karena syarat wudu itu yang kedua adalah mumayyiz. Sedangkan anak yang baru 4 tahun kan belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Jadi mesti orang yang berwudu itu atau mandi lah
orang yang mumayyiz. Kalau anak kecil yang belum mumayyiz, maka wudunya tidak sah. Gitu. Nah, dalam mumayyiz, dalam hal ini juga ada dalam hal tadi itu kan syarat wudu yang kedua adalah mumayyiz. Mesti orang itu telah mumayyiz, telah sampai umurnya 6 atau 7 tahun. Akan tetapi ada pengecualian. Wudu dan mandinya sah. Dia itu belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz akan tapi wudu dan mandinya sah. Itu kapan waktunya? Pengecualian pertama adalah wudu sobiyin ghairi mumayyiz ditawaf. Wudu anak kecil, sobi kita katakan, misalkan umur 2 tahun atau 3 tahun dibawa umroh gitu kan, untuk tawaf, atau umur 4 tahun gitu. Itu kan seperti tawaf itu kan seperti sholat, itu disyaratkan tawaf itulah taharah. Ya misalkan ada orang tua bawa anaknya yang belum mumayyiz pergi haji atau umroh gitu, ya misalkan umurnya masih 2 tahun, 3 tahun gitu. Gitu kan. Jadi boleh bagi orang tuanya untuk mengihramkan, anak yang tadi yang belum mumayyiz tadi. Maka sah atau boleh itu. Jadi ada nama itu nusuk. Jadi ketika kalau ada di antara kita nantinya sampai niat kita pergi umroh atau haji dan bawa anak, gimana caranya kita mengihramkan? Gimana anak kita itu dia bisa haji dan bisa umroh gitu. Jadi syaratnya adalah yang mengihramkan itu adalah walinya. Yang syarat yang pertama adalah yang mengihramkan anak tersebut adalah walinya. Bi ihramil wali. Karena rukun haji itu ihram dan rukun umrah juga ihram. Ya ihram itu adalah apa yang katakan ihram? Kita sering mengatakan ihram. Yang ihram itu adalah an-niyatu ad-dukhul fin nusuk. Nah, niat masuk ketika nusuk. Berniat kita, berniat. Contohnya nawaitul hajj lillah. Nah, saya berniat haji lillah. Itu namanya ihram. Niat masuk itu namanya ihram. Nawaitul hajja lillah. Itu namanya ihram. Kalau anak yang masih kecil, masih 2 tahun umurnya, apakah sah niatnya gitu kan? Tidak, karena syarat niat itulah mesti dia tuh mumayyiz. Tuh. Itu tadi yang syarat niat ya, ini bukan syarat wudu. Ini kalau wudu kan ada pengecualian. Kalau syarat niat, pertama itu Islam, kedua itu mumayyiz. Jadi yang berniat itulah orang yang telah mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz, umur 2 tahun, atau 3 tahun, maka yang meniatkannya adalah walinya, orang tuanya. Jadi nawaitul haja an hadza sobi. Nawaitul haja an hadza sobi. Saya niatkan haji untuk sobi ini gitu. Kita bawa anak umur 2 tahun gitu kan, umroh. Atau nawaitul umroh an hadza sobi gitu. Jadi yang mengihramkan, yang meniatkan ke anak itu adalah orang tuanya, walinya. Yang kedua adalah ayah dzura masyahid ma'walih. Jadi anak kecil itu mesti dia itu ke tempat-tempat masyahid, tempat ibadah umroh. Itu bersama dengan wali. Contoh kalau umroh kan mesti ada tawaf gitu. Berarti orang tuanya yang membawa. Atau haji seperti wukuh gitu. Jadi mesti dengan orang tuanya. Kalau diganti sama orang tuanya boleh? Apakah cukup wali saja dan anak kecil, anaknya di rumah gitu kan? Biar saja saya yang menggantikan. Tidak bisa.
Jadi mesti anak kecil itu bersama orang tuanya. Jadi mesti anak kecil itu di bawah ketika dia umroh. Selanjutnya fima ajza anhu naba anhu walih. Sesuatu yang tidak bisa bagi dia anak kecil tadi itu maka digantikan oleh orang tua walinya. Seperti niat kan tidak bisa anak kecil. Jadi orang tua yang meniatkan. Atau melempar jumroh batu kan, nggak bisa anak kecil loh. Maka mesti anaknya yang orang tuanya yang melemparkan. Tuh. Jadi kalau anak itu telah diniatkan nawa itu haja anak sobi, maka anak kecil itu telah dinamakan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, maka telah dinamakan ihram. Kalau orang ihram itu tidak akan bisa tahallul keluar dari ihramnya itu kecuali dia telah mengerjakan semua rukun-rukun yang rukun-rukunnya gitu. Kalau dia telah kerjakan semua rukun itu baru dia bisa keluar dari ihramnya. Itu masalah yang itu masalah yang syarat kalau orang tua membawa anaknya ketika haji. Jadi pengecualian kedua tadi kan wudhu anak sobi untuk tawaf. Nah, itu pengecualian pertama. Pengecualian kedua adalah tadi kan wudhu anak kecil itu sah gitu. Tadi kan kita katakan wudhu itu mesti mumayyiz. Kalau di bawah umur 2 dan 3 tahun sah wudhunya itu ada pengecualian sah wudhunya kalau untuk tawaf gitu. Sah wudhunya. Selanjutnya yang kedua adalah pengecualian adalah ghuslul majnunah li tahilla li zaujih gitu. Jadi eh, mandi perempuan yang gila supaya halal dikauli oleh suaminya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kan orang ini sudah nikah, kemudian sudah nikah berapa tahun atau berapa bulan gitu. Kemudian salah satunya ada gila. Apakah itu suaminya gila atau istrinya gila gitu. Atau sini kita buat contoh istrinya gila. Istrinya gila. Apakah dengan gila itu akan terpaksa nikah? Apakah akan ya terpaksa nikah, berpisah nikahnya? Tidak. Karena kalau gila itu tidak ada terpaksa nikah. Karena situ ada hakul khiyar. Hakul khiyar apakah suami ini menuntut ke Pak Hakim ya untuk diceraikan atau tidak gitu. Kalau misalkan suami ini tidak menceraikan, maka ketika dia eh, mau mempergauli istri yang gila tadi, maka mesti suami itu memandikan istrinya tadi gitu. Karena kalau orang gila kan nggak umayyiz gitu. Maka dia tidak sah untuk mandinya gitu. Karena kata-kata itu lah mandi atau wudhu itu umayyiz. Bisa membedakan kalau orang gila kan tidak bisa membedakan mana yang bagus tidaknya gitu. Maka ketika dia mau mempergauli istrinya, yang mana istrinya gila, maka sebelum dia mempergauli mandikan dulu lah istrinya gitu. Jadi mandikan, maka baru boleh dia mempergauli istrinya. Itu masalah tamyiz, itu mumayyiz secara wudu. Mesti yang berwudu itu atau mandi itulah orang yang mumayyiz. Kata agama itu tadi ayat wadahu wa yashraba wadahu wa istanjiya wahdahu. Telah bisa sendiri. Kalau diperkirakan umur itu 6 atau 7 tahun. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Masalah sarsa mandi baru 2, atau tamyiz, atau masalah yang makruhkan tadi. Insya Allah masalah yang syarat-syarat selanjutnya an-naqanil haid, tidak ada haid atau nifas, itu insya Allah kita bahas di hari Rabu. Hari Rabu siang insya Allah, habis asar minggu depan. Berarti untuk hari ini
kita cukupkan sampai di masalah tamyiz, syarat wudu yang kedua. Ada yang mau tanyakan silahkan. Halo Fauzan. Ada yang lain? Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari Rabu minggu depan habis asar. Berarti minggu depan kita akan bahas syarat wudhu atau syarat mandi yang ketiga, yaitunya aniko, itu tidak ada bersih dari haid atau nifas. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak terletak pada tempatnya kepada hadirin semuanya. Kalau ada penjelasan yang tadi yang kurang paham atau kurang jelas, mungkin bisa di chat pribadi di grup admin, boleh. Silahkan ditanya. Mungkin sampai dari sini dulu pengajian minggu ini. Insya Allah kita sambung minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini dan bisa kita tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita jadikan satu bulan itu yang kita ibadah semuanya. Kita targetkan berapa kali kita khatam Al-Quran gitu. Kita buat target dari sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.